Mari Bapak Ibu, kita baca di dalam Yakobus pasalnya yang ketiga. Yakobus pasalnya yang ketiga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat pertama sampai berakhir kepada ayatnya yang ke-12. Di bawah perikop dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalahkan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang telah berfirman, berbahagialah setiap kita yang mau bukan saja mendengar tetapi mau melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Pertama-tama salam hormat kepada tiga pribadi, Roh Bapa Yahweh yang memakai wadah Paiman Lahago, Tuhan Yesus Kristus, Pangeran Ilahi Padit Nugrahanto, Roh Kudus, Roh Kebenaran, Ibu Fi Hamdani, dengan penuh kerendahan hati izinkan saya untuk menyampaikan sabda kebenaran firman di dalam Yakobus pasal 3 kepada kita sekalian, di mana dosa yang disebabkan karena lidah. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebanyakan daripada kita sendiri ingin menjadi guru, menjadi penghakim, menjadi pengatur untuk sesama kita. Dan kita sok tahu, sok bermegah dan atas diri orang lain, sehingga kadang-kadang tanpa sadar kita lalu mengajari orang, tetapi kita justru jauh dari berlaku seperti seorang guru yang bijak. Di dalam ayatnya yang kedua, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Bapa Surgawi kita. Begitu pula lidah kita Bapak Ibu. Lidah ini ada dua yang bisa kita petik
bisa kita berkata-kata yang baik, di mana inti daripada pembacaan ini kita lihat di ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Jadi lidah adalah indera pengecap untuk kita bisa merasakan manis, pahit, asam, dan di bagian belakang itu adalah pahit sekali. Itu fungsi secara jasmani lidah. Tetapi bagaimana secara rohania dalam karakter kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus untuk kita menggunakan lidah kita untuk bukan hanya kita berkata-kata, jangan sampai lain di bibir, lain pula di hati. Seperti di dalam Amsal 15 dikatakan bahwa lidah lembut adalah pohon kehidupan, lidah curang melukai hati. Jadi ketika apa yang kita katakan memberikan motivasi yang baik kepada sesama, menjawab yang baik terhadap orang yang mencaci maki kita, maka hal itu mereka pasti akan terheran-heran akan apa yang kita ucapkan. Tetapi ketika dalam kehidupan ini, lalu misalnya saya pribadi, contoh ini kerap kali terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai percekcokan di dalam rumah tangga, saya sering mengalaminya. Kita jangan belajar dari jauh-jauh, tetapi dari pribadi kita masing-masing. Saya sering kali, banyak kali dicaci maki dan pokoknya kata-kata yang tidak pantas dikeluarkan. Tetapi hendaklah lidah ini kita seperti kuda tadi, kita bisa memasang kekang pada mulutnya itu. Begitu juga lidah kita jangan untuk cepat untuk mengeluarkan kata-kata itu. Jadi segala sesuatu terpancar dari hati. Jika hati kita baik, maka otomatis orang mau mengata-ngatai mau apapun dengan lidah mereka, janganlah kita sebagai anak-anak Tuhan membalas hal pula dengan lidah ini untuk mengata-ngatai mereka, mencaci maki. Itu jelas di dalam firman. Jangan balas makian, caci maki dengan caci maki, tetapi balaslah dengan kebaikan. Jawaban yang lemah lembut seperti yang tadi dikatakan di dalam Amsal. Begitu pula Amsal 34, perbandingan ayatnya yang ke-14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Tanpa kita sadar, Bapak Ibu, saya dari kecil sampai saya besar ini dosa, banyak kesalahan yang saya lakukan dalam kehidupan pribadi saya. Seperti itu. Dan Bapak mengingatkan kita, jadi ketika lidah ini kita pakai untuk janganlah kita cepat untuk membuat hal-hal yang mengakibatkan dosa. Sehingga hal kecil lidah ini dia dapat membuat dan menjerat kita masuk di dalam api kekekalan itu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu pertengkaran yang terjadi, hendaklah jika anak-anak Tuhan yang mencerminkan karakter Tuhan, yang hatinya berdiam kuasa Roh Kudus di dalam hatinya, maka akan terpancar daripada kata-kata yang ia keluarkan. Sebab hati yang baik mengeluarkan perkataan yang baik pula. Tetapi kata-kata yang jahat, yang penuh omongan, yang omong kosong, yang menipu, pencemooh, yang dolak-dalik, itu berasal daripada hati yang jahat. Intinya ada di situ, Bapak Ibu. Kalau hati kita ada Roh Kudus dan kita mengasihi Bapa kita di surga, maka yang akan terpancar dalam kehidupan kita ialah menyenangkan hatinya. Janganlah kita cepat marah ketika orang memarahi kita lalu tanpa sadar kita mengeluarkan kata-kata cemoohan. Jadi ketika karakter kehidupan saya dulu ya, saya kalau misalnya suami saya bilang A, saya juga bilang B, begitu Bapak Ibu. Jadi api itu dia tadi di dalam firman katakan bahwa kita kalau kita punya membuat marah, kita mengeluarkan kata-kata yang ucapan itu maka akan membakar seperti hutan. Lidah kita itu membakar suasana yang ada. Orang bisa naik darah tiba-tiba. Orang emosi.
Tetapi lidah yang lemah lembut, perkataan yang lemah lembut meredamkan kegeraman. Ketika orang sedang marah kepada kita, tetapi ketika kita balas dengan uh, firman Tuhan, dengan kata-kata yang lembut, terima kasih Tuhan memberkati, maka wow, itu mereka akan mempertanyakan diri mereka sendiri. Jadi janganlah kita mempergunakan lidah ini untuk misalnya gini, saya katakan kepada Bu Esther, ini ya, ambil saja Bu, tidak apa-apa. Tetapi hati saya bilang, lain begitu. Jadi hendaklah apa yang misalnya saya katakan, itu juga dari hati saya. Jangan lain di bibir, lain di hati. Itu yang pepatah sering katakan. Tetapi orang-orang dunia ini sering katakan bahwa, oh saya bilang begitu, saya ini marah-marah ya. Di depan-depan saya suka labrak orang di depan-depan. Tetapi hati saya tidak seperti itu. Wow, tidak. Firman Tuhan jelas-jelas mengatakan itu adalah kesalahan. Hati, semua terpancar dari hati. Jadi jika kata-kata makian dan cacian kita keluarkan kepada orang, bukankah itu suatu dosa? Itu berasal daripada hati kita yang jahat. Dan itu sering kita pakai. Bahwa oh asalkan kita jadi guru, kita menegur. Jangan, kita melihat dulu selumbar di mata kita. Baru kita bisa melihat selumbar di mata orang lain, bola mata. Kita tidak bisa lihat balok yang besar-besar itu di mata kita. Jadi intinya gini, Bapak ingin kita, anak-anaknya, lamban untuk berbicara. Begitu. Supaya apapun yang kita keluarkan itu ialah hikmat yang diberikan daripadanya. Sehingga karena banyak omongan, banyak orang yang banyak bicara itu akan terjerat dengan hukuman. Ya, itu ada di dalam firman Tuhan. Jadi dosa-dosa yang harus kita hindari karena lidah, di sini lidah dusta, lidah curang, banyak bicara, pencemo, suka cerita orang, dan menghakimi, dan ada banyak hal yang disebabkan karena lidah. Hal yang kecil. Tadi di dalam ayatnya yang kita lihat di dalam ayatnya yang ke-6, bagiannya yang B, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Bayangkan, jika ya dari mulut ke mulut kebanyakan kan kita mulai dengar desas-desus. Yang kita cerita ke orang begini, dia datang akan sudah lain daripada itu. Itulah lidah yang kita sering menggunakan. Jadi kalau kita sudah menerima Yesus, sudah hidup baru, lahir baru, maka hidup dan karakter kita, lidah kita hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amsal 10 ayat 19 dikatakan, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Jadi bukan berarti kita tidak usah bicara-bicara ya, kita bicara, tapi berdasarkan apa hikmat daripada Tuhan. Janganlah kita cepat untuk menilai sesuatu. Tetapi di sini kita lebih untuk menggunakan 9 buah roh, yaitu penguasaan diri. Untuk bagaimana kita menguasai diri, dan kita tidak cepat-cepat untuk menjudge seseorang, atau menggunakan lidah kita untuk menghakimi atau mencemooh orang lain. Saudara-saudara, jadi firman Tuhan mau menekankan kepada kita begini, mari kita menjadi pelaku-pelaku firman, kita yang menjadi cerminan. Orang akan melihat dari pribadi kita, karakter kehidupan kita, tanpa kita harus memakai lidah kita untuk, tanpa kita mengajar orang, orang akan melihat daripada karakter-karakter kita. Ya, jadi kita akan menangkan mereka lewat karakter-karakter mereka ya, karakter kita ya. Mereka pasti, oh iya, karena apa? Kita mempunyai hikmat daripada Tuhan. Kalau orang yang cepat untuk marah, cepat untuk mengambil kesimpulan dalam sesuatu itu, dia ya mengandalkan kemampuan diri sendiri. Jadi anak-anak Tuhan yang telah mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, marilah kita hendaklah untuk kita lamban berbicara, kita menyikap segala sesuatu, kita minta hikmatnya Bapa, kita berbicara, tetapi baiklah
Kita menasihati dengan cinta kasih, kita menegur dengan cinta kasih. Janganlah kita melabrak orang di depan umum atau apapun, karena setiap manusia dia punya imannya berbeda-beda ya, kapasitas imannya. Tidak semua dapat menerima apa yang bisa kita sampaikan. Tidak semua bisa menyimak dan mengerti apa yang kita sampaikan. Jadi semua terpancar dalam hati dan karakteristik kita. Kalau hati kita baik, maka kita punya pribadi dan apa yang kita katakan akan memuliakan Tuhan. Jangan sampai di dalam ayatnya yang ke-9 dikatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Jadi mari kita gunakan lidah kita untuk kita memuji Tuhan, kita mempermuliakan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam suka duka, hendaklah kita mau katakan, Tuhan, terima kasih, syukur. Janganlah dari lidah ini kita bersungut-sungut dan kita mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati Tuhan. Dan ayatnya yang ke-10, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Jadi jika kita sudah hidup baru, lahir baru, dan Roh Kudus itu berdiam di dalam loh hati kita, maka yang akan terpancar dari perkataan cerminan hidup kita adalah yang memuliakan Tuhan. Kita tidak lagi suka di dalam kumpulan pencemooh. Kebanyakan ya ibu-ibu ini kebanyakan sukanya Carlota ya. Mulutnya agak suka Carlota ya. Iya ya, saya dari dulu ya suka bermain ini dengan cowok. Kalau dari tingkatan sekolah sampai saya kuliah itu saya kebanyakan bermain dengan bapak yang namanya pria ya, karena saya mereka ini kan kurang terlalu ini ya. Tetapi yang namanya kita perempuan ini mulutnya ini disebut Carlota ya, sampai sekarang juga ya. Kadang-kadang kalau tetapi jangan lagi dosa berkuasa dalam dirimu, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu dan pergunakanlah anggota-anggota tubuhmu sebagai senjata-senjata kebenaran. Terutama di sini ditekankan lidah. Kalau kita sudah lahir baru, kita sudah dituntun oleh Roh Kudus, maka kita akan di mana saja kita berada, misalnya orang yang mencemooh atau menjelekkan orang lain, maka kita tidak suka di tempat-tempat seperti itu. Kita sudah tidak mau lagi ada di tempat-tempat yang ada seperti itu. Ya marilah jangan sampai kita balas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik. Tetaplah lebih banyak diam ya Bapak Ibu. Pada saat ini kita ditekankan untuk karena kita tidak melawan darah dan daging. Tetapi yang kita lawan adalah roh-roh di udara, penguasa-penguasa gelap ini. Ya, mereka mencoba untuk menjatuhkan kita. Sehingga kadang-kadang kalau kita tidak menguasai roh, Tuhan tidak ini menegur kita untuk kita menguasai diri, kita akan balas. Caci maki dengan caci maki, yang lain-lain. Jangan Bapak Ibu. Itu adalah makanan yang baik untuk iman kita. Ingat, semua itu adalah makanan yang baik untuk pertumbuhan iman kita. Kalau kita tidak dihujani dengan berbagai-bagai sampah-sampah itu, maka kita tidak akan menjadi seorang yang kuat di dalam Tuhan. Kita hidup hanya karena anugerah dan penyertaan Tuhan. Hal yang perlu kita lakukan untuk kita menjaga lidah kita, untuk kita tidak terjerumus di dalam dosa karena lidah ini, marilah kita melatih diri untuk menyampaikan firman Tuhan, bergaul dengan firman, memperkatakan firman Tuhan, dan memuji Tuhan. Jika ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan, marilah kita memuji Tuhan. Kita menaikkan puji-pujian, biarlah Tuhan menguatkan kita, menolong kita dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Dan mempergunakan kata-kata, itu semuanya terpancar itu dari hati dulu, hati. Di dalam firman dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tadi dua itu kuncinya.
Kalau hatimu baik, kata-katamu juga baik. Tapi kalau hatimu jahat, ya apa yang kamu keluarkan juga jahat. Kita boleh lihat di dalam Lukas pasal 6 ayat 45 di sana. Karena yang diucapkan mulut keluar dari hatinya. Jadi saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Apa yang selebihnya itu berasal daripada si jahat. Bapak mau untuk kita pada saat-saat ini mempergunakan mulut kita untuk bersaksi, untuk memperkatakan firman-Nya, untuk memuliakan namanya. Kita akan melihat sendiri Bapak Ibu. Jika dulu kita hidupnya seperti ini, tetapi sekarang jauh berbeda. Karena apa? Karena pertolongan Tuhan atas hidup kita melalui Roh Kudus-Nya. Ia yang menolong kita Bapak Ibu. Kalau bukan Tuhan, kita semua ada dalam kumpulan-kumpulan pencemooh. Kalau bukan karena Tuhan, kita ini adalah ibu-ibu yang Carlota, yang suka Carlota di mana-mana. Ya, tetapi anak-anak Tuhan, hendaklah marilah kita saling menguatkan. Dari mulut yang satu kita jangan mengutuki. Ketika kita katakan berkat, kita katakan berkat. Jangan kita mengutuki, lalu kita katakan berkat. Jangan. Ketika ada teman-teman atau saudara, suami, istri, mari rangkullah mereka dengan cinta yang berasal daripada Tuhan. Cinta yang murni daripada hati itu. Maka yang akan terpancar adalah lidah yang lemah lembut dengan pengajaran. Kita menasihati dengan cinta kasih. Kita boleh merangkul mereka dengan kata-kata firman Tuhan yang menguatkan. Jangan lagi kita menjudge orang begini, begitu, dan lain-lain. Saudara-saudara ingat, saya diingatkan untuk kita yang tidak tahu apa-apa soal kebenaran ini. Jangan sampai lidah kita pergunakan untuk kita menghujat pekerjaan Roh Kudus. Ya, karena dosa yang tidak bisa diampuni adalah menghujat pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman ini. Lidah yang tadi di ayatnya yang ke-6 bagian B itu, ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Jangan sampai kita menyampaikan firman Tuhan sebagai hamba Tuhan, tetapi lalu kita menjudge orang-orang lain dengan bibir mulut lidah kita. Kita mengatakan mereka ini sesat, mereka ini lain dan lain. Kalau engkau anak Tuhan, engkau memiliki karakter Kristus, maka simaklah dengan kerendahan hati, jadilah orang yang bijak, lamban untuk engkau berbicara. Renungkanlah dalam-dalam apa yang harus engkau katakan. Mintalah hikmat, karena yang memiliki hikmat adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Hanya orang-orang yang penuh dengan kerendahan hati, yang mencarinya secara pribadi, seperti zaman dulu di mana Henok, dia menghabiskan hari-harinya hanya dengan Tuhan. Dia berjalan di taman, dia memuji Tuhan. Ia menikmati keindahan apa yang diciptakan oleh Tuhan. Dan ia memuji Tuhan. Marilah dari lidah kita dan hati kita berjalan bersama-sama. Memuji dan memuliakan nama Tuhan. Menasihati teman kita yang terpuruk. Menolong orang lain dengan nasihat-nasihat yang bijak. Dan janganlah kita memakai lidah kita untuk kita ada di dalam kumpulan-kumpulan pencemooh, mencaci maki, dan lain-lain sebagainya. Ingat, ini adalah murka Tuhan sedang tercurah. Bapak Ibu saya, mari Bapak Ibu kita, saya diingatkan ya untuk apapun yang terjadi, saya bicara, tetapi proses Bapak Ibu beda dengan saya. Dan ukuran takaran iman kita berbeda-beda. Tetapi Tuhan Yesus mau untuk kita melakukan firman-Nya. Kita mencintainya dengan seluruh segenap hati pikiran kita. Maka kita akan melakukan kehendak-Nya.
Biarlah Tuhan menguduskan lidah kita, pikiran kita, hati, mata, tangan, kaki untuk menjadi alatnya di akhir zaman ini untuk menyampaikan kebenaran. Apapun yang kita alami bersamanya, mari saksikan itu kepada dunia supaya dunia melihat dan mengetahui dalam kehidupan kita. Kita boleh lihat bahwa banyak di mana di zaman Nuh, kita beralih lagi ke perjanjian lama. Di zaman Nuh pada saat itu bangkitlah orang-orang yang menjadi, mereka katakan bahwa mereka menghina Nuh dan pencemu-pencemu itu. Mereka menggunakan lidah mereka sehingga mereka menertawakan mereka dan lain-lain. Nuh. Dan kenapa ya? Bapak itu luar biasa ya. Marilah kita memiliki hati seperti Bapak kita. Apapun kita boleh lihat ketika bangsa Israel dalam pembuangan dan perjalanan bangsa-bangsa, ketika mereka sudah jatuh dan mereka meminta pertolongan Bapak, ia dengan lalu mengampuni dengan itu. Bapak kita yang luar biasa kasih dan mencintainya. Maka saudara-saudara, yang sering terjadi dalam kehidupan kita ini pada saat ini, siapa lu, siapa aku, siapa lu, siapa aku. Kalau istilah yang biasa dipakai ya, ini Bapak ingatkan saya, istilah yang biasa kita pakai ini adalah, kalau engkau buat baik ya, saya juga bilang balas baik. Kalau engkau membuat yang tidak baik, saya juga akan membalas yang tidak baik. Jadi seakan-akan dosa ini mereka itu biasa ya. Caci maki ya dibalas dengan caci maki dan lain-lain. Mari saudara-saudara yang kekasih, jangan sampai kita dicepit lidah kita nanti di api kekekalan. Bukan saja saudara, saya juga pada saat ini, kita semua, kita dituntun untuk janganlah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok itu yang besar itu ada di dalam matamu sendiri, engkau tidak melihatnya. Tuhan mengingatkan kita supaya kita jangan menjadi guru, jangan menjadi penghakim atas sesama kita. Jangan sampai karena kata-kata yang kita keluarkan, penghakiman yang kita ukurkan, kita akan dihakimi. Semuanya itu akan diukurkan kepada kita. Yang lebih terfokus untuk hari-hari terakhir ini untuk kita semua anak-anaknya, marilah kita lebih untuk melihat pribadi kita, hati kita, diri kita di hadapan Tuhan. Kita mau lebih lagi fokus untuk membenahi semua kita, pakaian kita, apakah masih ada kotor, apakah masih ada noda di gaun kita, atau apapun itu, hendaklah kita cuci bersih dengan mintalah pengampunan darah Tuhan Yesus Kristus untuk kita benar-benar dimurnikan dan disucikan. Jangan sampai pada akhirnya saya dan Bapak Ibu ditolak oleh Tuhan. Jadi kadang-kadang kita tidak sadar, kita sering mengeluarkan kata-kata ini tanpa kita sadari. Karena itu firman yang singkat ini mau mengingatkan kita bahwa mari pergunakan kesempatan ini dan lidahmu itu untuk memuliakan nama Tuhan. Menceritakan keagungannya dan memuliakan namanya. Ini Bapak Ibu, mohon maaf ya, agak lama sedikit. Ketika perjalanan kehidupan saya bersama dengan Tuhan, dalam proses kehidupan saya, ketika saya di mana saja, yang biasanya dari hati, ketika kita merasakan hadirat Tuhan, dan kita menaikkan puji-pujian, itu serasa hidup kita dibaharui oleh Roh Kudus. Kalau anak-anak Tuhan yang di dalam hati berdiam Roh Kudus, maka marilah kita undang, kita sapa Roh Kudus itu setiap saat di dalam pagi, siang, sore, malam. Janganlah sampai roh itu pergi daripada kita. Saudara-saudara, betapa hampa terasa tanpa Roh Kudus. Hampa Bapak Ibu.
Dan jika kita boleh melihat perbedaannya, anak-anak Tuhan yang mencerminkan Roh Kudus dalam kehidupan mereka, maka cerminan dari kata-kata, bibir, mulut, lidah mereka tidak lagi mengeluarkan cacian, makian, cemoohan, apapun, dusta apapun itu, tetapi yang adalah puji-pujian kepada Allahnya. Puji-pujian yang ia naikkan kepada Allahnya. Dan lidahnya menguatkan sesamanya. Bukan lidahnya mengutuk sesamanya, tetapi lidahnya memberkati sesamanya. Biarlah Tuhan Yesus Kristus menolong kita untuk mari milikilah cinta. Ya Bapak Ibu, saya minta maaf ya, saya suka tersenyum-tersenyum. Milikilah cinta seperti yang saya ingatkan, cinta ketika kita jatuh cinta kepada Tuhan Yesus Kristus itu. Yang memiliki cinta yang tanpa batas. Bukankah ia Allah yang mencintai? Ia ada bersama-sama dengan kita saat ini. Marilah kita tetap merendahkan hati kita. Intinya ada di dalam hati kita. Sebab hatimu adalah bait Roh Kudus. Tetapi kalau hatimu jahat, maka di dalam hatimu bukan lagi berdiam Roh Kudus, tetapi roh dunia ini, yaitu berasal daripada si jahat. Mari tetap fokus untuk pembenahan diri kita masing-masing di hadapan hadiratnya, sambil menantikan segala sesuatu yang dijanjikan kepada kita anak-anaknya. Dan tetaplah ada di dalam pengharapan iman yang kokoh kepadanya. Dan jangan lupa, kunci daripada semuanya adalah kasih. Hati yang benar-benar murni, yang tulus mencintai. Maka apapun, orang mau buat kita apa, mau merugikan, mau menipu, mau apapun, yang ada hanya kita keluarkan, terima kasih, Tuhan memberkati. Hati kita apa adanya di hadapan Bapa, hati yang benar-benar murni, sepertinya hati yang memiliki hati yang tidak ada kemunafikan. Hati itulah yang dicari Tuhan di akhir zaman ini. Hati yang benar-benar tanpa kepalsuan, lain di bibir, lain di hati. Tetapi marilah apa yang terpancar dari hatimu keluar juga di dalam bibir mulutmu. Tuhan Yesus menolong kita tetap semangat untuk menjadi anak-anak Tuhan, ya, untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Lidah kita untuk mempermuliakan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus menolong kita dan memberkati di dalam firman-Nya yang singkat ini. Haleluya, haleluya.